Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul karamun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan semakin meneguhkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kesyukuran itu adalah salah satu di antara hal akan pembuktian ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu kesempatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan daripada satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Inni anallah la ilaha illa ana." Sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada Tuhan melainkan daripada diriku. Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yarda biqadai falyaltamis rabban siwai. Setelah kemudian Allah meneguhkan daripada kedudukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, siapa kemudian di antara makhluk hamba-hamba Allah yang dia tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, tidak bersabar atas ujian ataupun musibah yang Allah hadirkan, ataupun tidak ridho terhadap ketetapan-ketetapan Allah di dalam kehidupan, maka di dalam hadis qudsi ini disebutkan fal yaltamis rabban siwai, maka carilah Tuhan selain aku. Di dalam riwayat yang lain bahkan disebutkan maka keluarlah dari kolong langit dan carilah Tuhan selain aku. Cuman pertanyaannya, apa mungkin kita hari ini nyari Tuhan selain Allah dan keluar dari bumi? Ya, walaupun ada orang-orang yang menempati peringkat orang terkaya di dunia itu pengen buat ya pemukiman di planet Mars, ya, salah satunya Elon Musk, ya, ataupun Jeff Bezos. Tapi intinya adalah itu adalah sebuah kondisi yang mungkin membutuhkan tidak dalam waktu dekat, ya, bisa beratus-ratus tahun ke depan. Bahkan diciptakan roket-roket yang disebut Noah's Ark, yang kemudian disebut sebagai perahu Nuh era hari ini, gitu ya, yang futuristik ke depan. Tapi kalau kita memandang dengan kacamata tauhid, maka sesungguhnya itu sesuatu yang, ya, kalau kita bilang melawan sunnatullah. Karena sunnatullahnya Allah menjadikan manusia inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin menjadikan manusia itu menjadi khalifah di atas muka bumi. Bukan kemudian ya tadi melebarkan sampai ke planet Mars atau mungkin ke bulan dan lain sebagainya. Dan ketika kita bicara kita ini sunnatullahnya ada di bumi, maka ikutlah aturan yang punya dan menciptakan bumi. Follow the rules, ikuti aturan. Karena kalau kita hidup nggak ikut aturan, ibarat kita main bola, menendang bola ke gawang lawan berkali-kali, tapi kemudian tidak ikut aturan, kira-kira dihitung gol ketika bola itu masuk ataukah dianulir golnya itu? Kira-kira dihitung gol atau dianulir? Dianulir, kenapa? Karena dia tidak ikut aturan main. Hari ini banyak di antara kita merasa menggapai kesuksesan, tapi dia nggak ikut aturan main dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa di antaranya?
Ketika Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa ahalallahul bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi ada hari ini seseorang yang merasa, yes, saya berhasil, walaupun dia tidak peduli dengan kaidah halal haram. Yes, saya sukses, bahkan dengan instrumen ribawi. Padahal jelas Allah mendorong agar kita bermuamalah dengan cara jual beli dan kemudian menjauhi riba. Karena riba adalah sesuatu yang Allah haramkan. Begitupun ketika Allah menegaskan aturannya wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian dekati zina. Karena itu sesungguhnya adalah seburuk-buruk jalan daripada sebuah perbuatan. Maka oleh karena itu ketika Allah perintahkan jangan dekati, maka bukan berarti melakukan itu boleh. Dan hari ini kalau kita lihat fenomena-fenomena penyakit sosial di tengah masyarakat kita, salah satunya bukan tidak mungkin adalah diawali dengan longgarnya perzinahan. Ketika kasus terjadi di Lumajang, ya Mojokerto, mohon maaf, beberapa waktu lalu, seorang aparat kemudian dengan pacarnya sampai kemudian 2 kali pacarnya aborsi dan kemudian tidak mendapatkan penerimaan di tengah keluarganya, sementara pacarnya itu tidak mau tanggung jawab, maka akhirnya dia bunuh diri di depan pusara bapaknya. Dan ini adalah merupakan fenomena gunung es yang hari ini semakin hari semakin nampak. Belum lagi kasus-kasus aborsi yang kemudian dibuang di saluran pembuangan, dimakan oleh binatang buas, dan lain sebagainya. Terjadi kenapa? Karena maraknya perzinahan. Bahkan diantaranya salah satu yang dianggap remeh dengan hadirnya media sosial. Kemudian hari ini wa'iyadzubillah kita lihat para wanita-wanita muslimah yang notabene mereka menjaga aurat mereka di hadapan khalayak publik, tapi kemudian dengan adanya TikTok, dengan adanya IG Story, dengan adanya YouTube, maka ternyata justru malah menampilkan hal-hal yang bahkan lebih daripada mungkin di zaman-zaman sebelum hari ini akan kemaksiatan tersebut. Bahkan hari ini kalau anak-anak muda enggak pacaran, ada yang hilang. Sampai anak SD saja bisa panggil mimi pipi. Ini adalah sebuah permasalahan serius. Kenapa? Karena ketika membiarkan perzinahan itu marak, maka bukan tidak mungkin tanda-tanda kehancuran itu semakin dekat. Kenapa? Karena enggak ikut aturan Allah. Maka hari ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan aturan Allah itulah yang akan kita dapatkan rahmatnya Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka niscaya mereka lah orang-orang yang kelak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita melakukan ibadah salat, ini ikut aturan Allah. Walaupun Allah tidak bertambah mulia atau hina ketika kita salat berkali-kali atau meninggalkan salat berkali-kali. Karena hakikat salat itu, walaupun ditujukan kepada Allah, namun manfaat itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Apa di antara manfaat salat? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selama apa? Selama mengikuti aturan Allah. Kalau hari ini kok ada Ustadz orang salat tapi kok nggak mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka jangan-jangan salatnya baru sekedar artifisial, baru sekedar untuk menggugurkan kewajiban, bahkan salatnya tidak hadir rasa. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menggambarkan seorang yang salat tapi tidak ada rasa di dalam salatnya, maka ibarat seorang budak mempersembahkan mayat kepada rajanya. Artinya ini sebuah penghinaan. Karena banyak di antara kita di dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya duniawi, kita penuh rasa. Tapi ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika kita bermunajat dengan Allah, tidak hadir rasa di situ. Seakan-akan kita ngomong dan kemudian tidak peduli omongan kita itu didengar atau tidak. Makanya kenapa para sahabat ridwanullah ajma'in ketika mendapati Rasulullah ketika sholat, maka sholat yang dilakukan Rasulullah itu luar biasa. Bagaimana kemudian ya beliau berlinang air mata ketika berbicara ataupun membacakan dari ayat-ayat tentang azabnya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ketika berbicara tentang ayat-ayat rahmat, maka seakan-akan Rasulullah ya, seakan-akan melakukan gerakan seperti memetik buah surga dan lain sebagainya. Dan ini adalah tentu tidak mungkin terjadi kalau dia tidak ada rasa. Karena hari ini banyak orang putus rasa di dalam kehidupannya. Sebelum sampai di sholat, dalam hidupnya dia putus rasa. Sehingga kemudian ibarat zombie, hidup tapi dia tidak punya ruh. Ada hari ini orang kerja tapi nggak ada ruh di dalam bekerjanya. Dia berkeluarga tapi tidak ada ruh di dalamnya. Dia bermasyarakat tidak ada ruh di dalamnya. Bahkan dia ngaji juga bahkan tidak ada ruh di dalamnya. Kenapa seseorang itu bisa putus rasa? Karena kalau dibiarkan, putus rasa ini sama efek bahayanya dengan putus asa. Karena orang kalau sudah putus asa kan nggak punya harapan. Maka bukan tidak mungkin orang-orang yang hidupnya tidak punya harapan, maka dia akan berada di dalam kondisi kegelisahan, ketakutan, yang kalau itu dilakukan terus-menerus, maka yang terjadi adalah bukan tidak mungkin bunuh diri. Begitupun ketika seseorang putus rasa, ketika dibiarkan, maka seakan-akan dia melakukan gerakan mekanistik di dalam hidupnya, tanpa kemudian penuh dengan pemaknaan. Dalam bahasa Buya Hamka, bagaimana beliau mengatakan, kalau hidup sekedar hidup, maka kerak di hutan juga hidup. Kalau kerja sebatas kerja, maka kerbau di sawah juga kerja. Apa yang membedakan daripada kita dengan apa yang disebutkan Buya Hamka tadi? Kata kuncinya ada pada rasa. Dan kenapa seseorang itu bisa mengalami putus rasa? Satu, disconnecting from people. Dia terputus hubungannya dengan manusia lain. Hari ini dengan kondisi pandemi yang sudah sedikit melandai, walaupun muncul varian baru daripada COVID-19, dan di satu sisi kemudian kita sudah terlalu nyaman dengan melakukan pertemuan dengan Zoom, dengan online daring dan lain sebagainya, maka seakan-akan kita sudah mulai menjadi orang-orang yang asosial. Makanya kalau tadi kami mengikuti keinginan, karena alhamdulillah kami baru saja mendapatkan amanah dari aksi cepat tanggap untuk bersama-sama syiar dakwah kemanusiaan di Aceh, di Banda Aceh 3 hari, di Lok Sumawe 3 hari. Terakhir kemarin jam 10:30 kita jalan ke Kuala Namu, naik perjalanan darat 8 jam, naik pesawat jam 9 malam, kemudian sampai di Bandara Soekarno-Hatta jam 11:30, kemudian sampai rumah 12:30. Maka kalau ngikutin keinginan, saya pengen online sajalah. Tapi karena kerinduan, kita pengen bertemu, melihat wajah-wajah para hamba-hamba Allah yang insya Allah min ahlil jannah, maka mudah-mudahan rasa itu hadir. Walaupun kita hari ini lakukan hibrid, ya. Dan ini juga ajakan kepada Bapak Ibu yang hari ini masih di rumah, ayo kita ramaikan masjid. Jangan sampai kemudian di saat kita ada longgar seperti ini, masjid kita masih tetap longgar. Karena apa? Karena umat hari ini tidak akan memiliki kekuatan yang utuh kalau dia tidak datang ke masjid. Dan oleh karena itu, disconnecting from people, ini bagaimana Rasulullah bahkan mengajarkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya, hormati tamunya. Ini ajaran dari Nabi. Dalam konteks memuliakan tetangga, bahkan termasuk kalau dia bahkan saudara-saudara kita yang bukan beragama Islam. Karena hari ini seakan-akan jadi konsumsi tahunan. Perkara mengucapkan selamat hari raya atau tidak. Dan terus itu terjadi seakan-akan menjadi pengulangan-pengulangan yang biasa. Padahal sudah clear dalam urusan kita, toleransi itu tidak harus mencampur adukkan agama. Dan para guru-guru kita, para ulama sudah menegaskan bahwa yang dimaksud toleransi adalah menghargai, saling menghargai dari apa yang menjadi keyakinan mereka, dan mereka pun menghargai dari apa yang menjadi keyakinan kita. Yang kedua, saling menghormati. Silahkan mau menjalankan apa yang menjadi ibadah bagi mereka, dan silahkan kami jalankan sesuai dengan ibadah kami. Lakum dinukum waliyadin. Ini sudah jelas. Maka jangan sampai kita kemudian mengasumsikan kalau kemudian nanti mereka datang ke masjid, mau lihat kita ikut saja dan kemudian tidak ikut sholat, nggak apa-apa. Atau kita ikut dengan mereka, walaupun kita di sana sholawatan, maka itu hati-hati.
jangan sampai kita masuk dalam wilayah mencampur adukan agama. Karena masing-masing ada haknya. Tapi dalam perkara muamalah, bahkan kita bekerja di satu perusahaan, ada yang muslim, ada yang bukan muslim, itu fine, nggak ada masalah. Dalam urusan sosial, kita kemudian ada di situ kemiskinan bersama-sama, ada kemudian kerja bakti sama-sama, nggak ada masalah. Artinya apa? Orang-orang tua kita dulu, dari dulu toleransinya sudah dibangun. Kenapa seakan-akan hari ini perkara toleransi itu menjadi sesuatu hal yang menunjukkan kayaknya orang Islam itu nggak toleran terhadap yang lain. Padahal tadi justru ketika kita bersama dengan orang-orang di sekitaran kita, kita ini akan menjadi manusia di tengah manusia. Tapi kalau kita nggak bersama-sama, maka yang terjadi adalah hilangnya kemanusiaan di tengah manusia. Ada musibah terjadi di Gunung Semeru, maka kita bilang, ya namanya juga negara Indonesia udah sering kali gempa, udah sering kali longsor, udah sering kali erupsi, sehingga kita tidak hidup lagi nurani kita untuk membantu mereka. Oh, kalau misalkan banjir di Pangkep, Tabalong, wajarlah, namanya juga curah hujan lagi tinggi. Kalau terjadi gempa di Momere, kita bilang ya mungkin di sana banyak yang maksiat, tapi sebatas itu. Padahal Nabi SAW meletakkan ukuran kesempurnaan iman itu ada di mana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan iman seseorang itu sempurna sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hari ini kita bisa makan enak, tidur nyaman, sholat tenang, tapi ada saudara kita yang tidak seberuntung kita. Terus apa yang sudah kita lakukan untuk mereka? Maka ini menjadi satu penguatan. Jangan sampai kita hidup itu disconnecting from people. Yang kedua, disconnecting from hope. Ketika kita kemudian terputus dari harapan, orang bisa mati rasa itu atau putus rasa itu lantaran dia sudah nggak punya harapan. Aduh Ustaz, kalau lihat keadaan kayak begini, pandemi ke depan nggak tahu deh kita ini masih ada apa enggak. Udah putus asa, jangan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan la tayasu min rahillah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita jangan berputus asa dari rahmat Allah, apa diantaranya yang bisa mendekatkan kita dengan rahmat Allah? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka kalau kita lihat orang-orang yang punya harapan, dia akan terus melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, sekiranya di tangan kalian hari ini menggenggam satu benih, padahal besok kiamat tanam benih itu. Tanam benih itu. Maksudnya apa? Walaupun bukan kita yang kemudian akan memanen buahnya tadi. Tapi Rasulullah mengajarkan, walaupun kita cuma punya limited time, maka bagaimana kita itu terus melakukan kebaikan. Kebaikan kita kepada Allah, kebaikan kita kepada manusia, kebaikan pada pasangan, kebaikan kepada keluarga, kebaikan kepada masyarakat, ini bentuk kebaikan. Maka kalau kita terus menyuburkan kebaikan-kebaikan itu, insya Allah kita punya harapan. Tapi kalau kita nggak pernah mendorong kebaikan-kebaikan itu hadir di dalam hidup kita, maka bukan tidak mungkin setan itu senantiasa meniupkan was-was. Setan itu senantiasa meniupkan godaan-godaan. Udahlah, nggak usah terlalu getol dalam melakukan kebaikan. Toh pun yang lain juga sudah melakukan. Maka kalau kita termakan bujuk rayu syaitan ini, tanda di antara hati kita mati. Dari mana? Dari Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah. Ciri seseorang kalau hatinya mati dua. Yang pertama adalah ketika dia tidak merasa nyesel ketika terlambat melakukan kebaikan. Jadi kalau misalkan ada orang melakukan kebaikan, ya wajarlah dan seterusnya. Itu tanda hatinya mati. Dan yang kedua adalah tidak merasa takut saat melanggar aturan-aturan Allah atau sedang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita merasa biasa saja dengan dosa-dosa yang kita lakukan, bukan tidak mungkin, itu ciri hati yang mati. Padahal jangankan kita, maka jangan sampai hari ini kita kepedean, kita punya hati yang sudah selamat, qalbun salim. Jangankan kita Bapak Ibu, tapi bahkan Nabi Ibrahim saja minta kepada Allah, dan ini diabadikan dalam Quran surah Asy-Syu'ara, bagaimana Nabi Ibrahim minta agar dikasih qalbun salim. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, dan jangan engkau hinakan hari di mana kelak engkau akan bangkitkan kami. Hari tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak yang kami banggakan selama kami hidup, kecuali illa man atallaha, yang kemudian mereka bertemu denganmu, yang kemudian mereka bertemu denganmu dalam keadaan hati yang selamat, hati yang bersih, qalbun salim. Dan orang-orang yang punya qalbun salim terhindar dari dua hal tadi. Kenapa? Karena hidupnya selalu roja'u rahmatillah. Dia akan senantiasa sibuk mengharapkan rahmat Allah di dalam hidupnya. Apapun yang dia lakukan bukan fokus kepada pandangan makhluk, tapi yang dia fokus adalah kepada pandangan Allah. Dan orang kalau hidup hanya mengharapkan pandangan rahmat Allah, dia akan melihat semua kejadian adalah potensi melakukan kebaikan. Tapi kalau dia mengharapkan bukan selain dari rahmat Allah, maka dia akan melihat sebuah kejadian adalah satu yang akan merugikan dirinya. Bahkan bukan hanya roja'u rahmatillah, tapi juga wal khaufu min iqabillah. Dia takut terhadap hukuman Allah. Dia nggak merasa secure dengan dirinya dalam apa kehidupan ini, karena apa? Merasa ada dosa yang dia lakukan kepada Allah. Dan insecure dalam hal ini, tidak merasa aman. Jangan sampai kita hidup ini kepedean dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Karena hakikatnya Bapak Ibu, Allah tuh sayang banget sama kita, baik banget sama kita, sampai kemudian ditutupnya daripada aib-aib kita, maksiat-maksiat kita, dosa-dosa kita. Karena sebagaimana diungkapkan seorang salafun saleh, kalau hari ini setiap dosa maksiat itu yang kita lakukan, yang manusia lakukan itu mengeluarkan aroma busuk, maka bukan tidak mungkin hari ini tidak ada orang yang mau bersebelahan, bahkan berinteraksi dengan kita. Tapi karena Allah Rabb yang Maha Agung, Allah Rabb yang Maha Pengasih, Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah tutup dosa-dosa hambanya itu. Agar apa? Hambanya bersegera bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Rasulullah saja Pak Bu, dosanya ini bahasanya terpelihara, maksum. Kalaupun ada dosa langsung diampuni sama Allah, baik yang akan datang ataupun sebelumnya. Tapi Rasulullah sehari semalam beristighfar 70 hingga 100 kali. Kenapa? Karena ini bentuk pengakuan seorang hamba kepada Rabbnya. Orang yang banyak ngakunya, maka dia akan sedikit mintanya. Tapi orang banyak mintanya, kemungkinan besar sedikit ngakunya. Betul apa enggak? Dan Allah akan memberikan lebih banyak kepada orang yang ngaku, sehingga bahkan melebihi dari apa yang dia minta, dibandingkan orang yang sekedar hanya minta kepadanya tanpa diiringi dengan pengakuan. Maka ketika kita melafazkan Astaghfirullahaladzim, maka hadirkan tuh apa pengakuan dosa-dosa kita kepada Allah. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lisan kita, dosa tangan dan kaki kita. Astaghfirullahaladzim. Hadirkan. Oh, ada tuh dosa-dosa yang kita lakukan kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Astaghfirullahaladzim. Kita hadirkan apa dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada sekeliling kita. Mungkin kita nggak peduli terhadap tetangga kita. Mungkin kita terlalu eksklusif di dalam hidup kita. Maka kalau kita lakukan ini Bapak Ibu, ini ciri orang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim
وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Maka kalau kita lihat nih, ciri orang-orang bertakwa salah satunya adalah cepat sadar kalau dirinya itu melakukan kesalahan, melakukan perbuatan kezaliman sebelum dia kemudian nyalahin yang lain. Tapi kalau kita hari ini hidup kadang-kala di balik kegagalan kita atau kesulitan dalam hidup kita, kita masih lebih sering nyalahin orang-orang di luar kita ataupun keadaan yang ada di sekeliling kita. Walaupun mungkin itu betul, tapi ternyata pengaruh faktor luar itu hanya 10% di dalam urusan kebahagiaan kita. Selebihnya apa? 40% respon kita, 50% adalah bawaan diri kita. Tinggal kita mau bawa yang kemudian kita lihat dari luar itu menjadi 40% atau cukup 10%. Maka termasuk tadi orang yang dia punya harapan, maka dia meyakini bahwa apa? Selama Allah masih kasih nafas kepadanya, Allah masih izinkan hidup pada dirinya, maka artinya Allah masih memberikan rezeki dan nikmat kepadanya. Rezeki dan nikmat kepadanya. Cuman banyak di antara kita itu memaknai gimana sih? Apa sih yang dimaksud rezeki itu, Bapak Ibu? Kira-kira apa yang dimaksud dengan rezeki? Ya, jadi kalau kita lihat, ternyata kalau kita membahasakan rezeki, rezeki adalah ma ataqallah. Apapun yang Allah berikan kepada kita. Tapi yang menarik, kalau kita lebih pahami lebih dalam lagi, karena tadi bagaimana agar kita tidak putus rasa. Ketika kita sadar yang menyebabkan putus rasa itu disconnecting from people, kemudian disconnecting from hope, dan yang ketiga adalah disconnecting from meaning. Ketika dia terputus daripada pemaknaan, termasuk dalam bab rezeki ini, dikasih rezeki, maka pemaknaan rezeki itu apa? Apakah cuma sekedar pemberian Allah? Tapi kalau kita maknai lebih dalam lagi, bisa jadi yang dimaksud rezeki itu adalah bukan tentang apa yang dimiliki, akan tetapi tentang rasa yang kita nikmati. Karena boleh jadi ada perkara-perkara atau hal-hal yang itu sifatnya duniawi kita punya, tapi belum tentu bisa kita nikmati, betul apa enggak? Dulu itu ada seorang bapak yang Masya Allah waktu bekerja masa aktifnya memiliki aset yang tidak sedikit. Tapi asetnya itu, kalau dia kemana-mana, mohon maaf, naik sepeda butut. Padahal beliau orang yang memiliki kemampuan. Karena perlu dimaknai, ya, pemaknaan humbleness ataupun pemaknaan daripada kesederhanaan dengan kelayakan. Namun yang ingin kita katakan bisa jadi punya aset banyak, punya ya, saldo nominal rekening yang tidak sedikit, tapi belum tentu itu bisa dinikmati. Ibarat orang, mohon maaf, dijamu di restoran Padang. Kan kalau di restoran Padang kira-kira menunya ditanya atau dihamparkan? Dihidang, ya. Begitu dihidang, ini kan pertanyaannya kan itu kita miliki nggak? Iya, tapi apakah kita bisa nikmati semua? Ya, kalau yang dia mohon maaf, ya kolesterolnya tinggi, oh makan daging nggak bisa. Oh kalau misalkan dia gulanya tinggi, maka apa? Nggak boleh nasinya banyak-banyak. Oh kalau dia ini, oh dia itu, maka akhirnya bisa jadi itu nggak dinikmati. Makanya kalau hari ini kita alhamdulillah bangun tidur sehat, masih bisa dikasih kecukupan makanan, kemudian aman, maka kata Nabi SAW, maka faka'annama, seperti dia sudah memiliki dunia di dalam genggaman tangannya. Sesimpel itu kok hidup. Tapi kita yang buat susah Bapak Ibu. Makanya ketika kita makna rezeki, aduh Ustadz saya rezekinya masih seret nih, mobil masih kurang 5 lagi padahal di rumah udah ada 12. Atau rumah saya kerasa masih kecil, padahal dia cuma 2 orang anaknya, tapi kemudian rumahnya sudah 1 hektar. Maka yuk kita lihat, bagaimana kita melihat level rezeki.
yang kita maknai di dalam hidup kita ini. Karena tema kita adalah calmness sustenance, anugerah rezeki ketenangan. Maka kita ingin bicara tentang rezeki ini lebih dalam. Jadi kalau kita bicara tentang rezeki ini, Syekh Asy-Sya'rawi rahimahullah menjelaskan beberapa tingkatan rezeki. Ternyata ada tingkatan paling rendah dalam urusan rezeki itu adalah maliyah, harta. Harta itu adalah merupakan tingkatan rezeki yang paling rendah. Karena apa? Karena di atas maliyah ada namanya afiyah, kesehatan lahir dan batin. Jadi kalau hari ini kita punya harta, tapi kalau nggak sehat, maka itu nggak bisa kita nikmati. Makanya bahkan pernah ada sebuah kisah ya, seorang konglomerat yang ketika dia sakit melakukan perjalanan ke luar negeri, kemudian datang bawa koper dengan isi ya istilahnya ya uang dalam jumlah tidak sedikit begitu, bahasanya minta disembuhkan karena sakitnya itu. Tapi kemudian dokter di sana pun mengatakan ini sudah kami tidak bisa meresponnya, kami tidak bisa menjawab tantangan ini. Karena apa? Memang belum ada obatnya, tidak bisa diobati. Maka kemudian dia hamburkan koper dengan isi uang itu. Lalu buat apa selama ini saya kumpulkan ini? Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita hari ini bangun sehat, kenapa Nabi ngajarin baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, supaya kita bangun itu bersyukur kepada Allah. Jangan sibuk mikirin dunia dulu. Orang yang bangun tidur sibuk mikirin dunia, maka akan dihadirkan kesedihan terus-menerus, kebingungan yang nggak ada ujung, kemudian kesibukan yang nggak habis-habis, dan keinginan yang nggak pernah tercukupi. Itu kalau kita bangun mikirin dunia, Pak. Mikirin harta, mikirin apapun. Padahal harusnya kita bangun itu mikirin Allah. Allahnya masih ngasih rezeki buat kita. Alhamdulillah Ustadz, kami Allah izinkan punya kesehatan lahir batin. Bagus. Tapi kalau kita sehat, mohon maaf, hidup di keluarga, anak-anak kita, wa'iyadzubillah, misalkan menjadi anak-anak penentang, anak-anak yang kemudian tidak taat, maka ini adalah merupakan nestapa di dalam hidup. Maka rezeki yang lebih utama lagi daripada afiat adalah solihul abna, punya anak-anak yang soleh. Karena anak-anak di dalam Al-Quran itu ada 4 tipologi. Ada anak-anak yang jadi zinatan, hanya jadi perhiasan saja. Oh, anak saya sekian, anak saya sekolah di sini, sekarang kerja di sini, perusahaan itu, perusahaan ini. Itu hanya zinatan, perhiasan. Tapi ada juga yang menjadikan anak itu bahkan lebih tidak memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Kenapa? Karena jadi fitnatan. Ada anak-anak yang menjadi fitnah. Orang tuanya rajin ke masjid, melakukan kebaikan di tengah masyarakat, tapi wa'iyadzubillah, anaknya ternyata melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Maka ini fitnah. Dan ada yang lebih mengkhawatirkan lagi, namanya aduwan, menjadi musuh bagi orang tuanya. Dia minta handphone kepada ibunya, ibunya nggak kasih belikan handphone, dia bunuh ibunya. Minta motor kepada bapaknya, bapaknya nggak kasih, dibakar rumahnya. Ini aduan, menjadi musuh. Tapi kita pengen punya anak itu kalau levelnya qurrata a'yun. Ini yang kita minta. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang kita minta. Ya Allah, anugerahkanlah pasangan dan keturunanku yang menjadi daripada qurrata a'yun. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita alhamdulillah sholat, anak-anak kita ikut, walaupun mereka ngantuk, tidur dan seterusnya, nggak apa-apa. Tapi membiasakan anak-anak itu di masjid, ini adalah merupakan insya Allah benih-benih kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat di beberapa daerah, termasuk kami kemarin waktu di Aceh itu, lihat anak-anak itu di beberapa masjid agung, Islamic Center, masjid raya, itu dia kalau ada bapak-bapak yang ada di soft di depan, maka dia selang beberapa soft ke belakang itu barisan anak-anak. Dan mereka jadi tertib.
Karena apa? Menempatkan pada tempatnya. Kan kadang-kadang gini, ada juga dilibatkan sama bapak-bapak, walaupun itu baik, tapi kadang-kadang mereka tidak mendapatkan ruhnya. Dan ini salah satu upaya bagaimana mendorong anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Salah satunya apa? Biasakan datang ke masjid. Jangan sampai anak-anak kita ke depan nggak kenal masjid. Karena sayang kalau nanti orang-orang tuanya sudah bangun masjid begitu megah, tapi kemudian tidak sibuk memikirkan bagaimana masjid megah itu dimakmurkan oleh generasi anak-anak di masa yang akan datang. Maka ini PR kita bersama Bapak Ibu. Ini nggak bisa menjadi tanggung jawab seorang ustadz saja, seorang kiai saja, seorang alim saja, tidak. Masing-masing kita memiliki perannya. Dan kalau peran itu dilakukan dengan baik, maka biiznillah, maka semua yang kelihatan sulit itu akan menjadi mudah. Maka insya Allah semoga yang hadir hari ini baik di dalam masjid ini ataupun melalui media daring, Allah izinkan punya anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? The Three Pillars of Happiness di dalam buku Life Journey-nya Profesor Komarudin Hidayat menjelaskan bahwa yang paling basic, yang paling utama, yang paling dasar, pilar kebahagiaan di dalam hidup seseorang manusia itu adalah having a good family's life. Kalau dia punya kehidupan keluarga yang baik. Rasulullah rumahnya nggak besar-besar amat. Rasulullah juga memiliki kondisi hidup yang sangat sederhana. Tapi kalau Rasulullah menyebutkan baiti jannati, rumahku, surgaku. Karena apa? Di dalam rumah tangganya hadir kebahagiaan itu. Dan inilah yang disebut surga sebelum surga. Namun kalau kita hari ini sudah punya semua itu Bapak Ibu, kita dianugerahkan Allah maliyah, harta, afiah, kesehatan, solihul abna, anak-anak yang soleh. Tapi kalau kita nggak dapat ridha Rabbul Alamin, kalau kita nggak dapat yang ridhonya Allah, Rabb semesta alam, maka niscaya semua itu nggak akan menjadi berguna. Maka inilah bahwa ternyata rezeki yang paling sempurna itu kalau kita dapatnya ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita. Dan dengan kita kemudian memiliki atau mendapatkan kesempatan diridhoi oleh Allah, maka itulah yang akan menghadirkan calmness, sustenance, rezeki ketenangan di dalam hidup seorang hamba. Karena orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan hati mereka menjadi tenang. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Maka termasuk dalam bab rezeki, Allah itu menjamin rezeki, betul nggak Bapak Ibu? Karena hari ini kita lebih sibuk memikirkan apa yang sudah dijamin, tapi kita nggak sibuk mempersiapkan apa yang belum dijamin. Dan di antara yang dijamin itu apa? Rezeki. Allah jamin kok selama hamba hidup itu dua yang mengejar dia. Satu, kematian. Yang kedua, rezeki. Maka seseorang akan sampai di kematian kalau rezekinya sudah Allah sempurnakan. Maka kalau berarti kita masih dikasih hidup Bapak Ibu, berarti Allah masih jamin rezeki itu buat kita. Itu yang harus kita bawahi, garis bawahi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah setiap yang bergerak di atas muka bumi kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Cacing Pak Bu, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi masih bisa hidup. Tapi kalau ada manusia itu tadi dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih akal, tapi bilang kok saya ini kok hidupnya susah mulu ya Ustadz. Bahkan begitu susahnya hidup sampai kemudian menjadi orang kere. Kalau luka, begitu kemudian tergores itu tulisan darahnya KERE. Ini artinya apa? Sudah membatasi rezeki yang Allah berikan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada keadaan ini. Karena kita yakin bab rezeki itu Allah udah jamin, tapi yang belum dijamin apa? Bagaimana akhir kehidupan kita? Itu salah satunya.
kita adalah terus melakukan kebaikan-kebaikan yang membuat Allahnya ridho sehingga mengkaruniakan rahmatnya kepada kita, sehingga dengannya kita wafat menjadi bagian di antara hamba Allah. Maka kalau kemarin ada seorang wali kota di kota Bandung itu, Masya Allah, ini adalah salah satu di antara episode kematian terindah seorang hamba, betul atau enggak? Di hari Jumat, di saat akan melaksanakan tugas sebagai khatib, di saat sholat sunnah, jatuh, wafat. Ini stempel kehidupan, Pak. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu akan tergantung daripada ujungnya. Jadi kalau dia ujungnya akhir dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah, maka artinya di dalam kehidupannya kebaikan-kebaikannya itu dinilai oleh Allah sebagai kebaikan. Makanya orang-orang yang beriman tidak ada yang kemudian membuat dia lebih tenang kecuali apa? Di dalam rangka mengingat Allah, termasuk dalam bab rezeki. Dia hadirkan apa? Bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah itu Rabb yang maha memberikan rezeki. Maka tugas kita adalah bagaimana mengundang Allah menghadirkan rezeki itu di dalam hidup kita. Dan di antaranya Nabi ngajarin doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini kan dari Nabi ini pagi hari minimal doa ini kita baca. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat, kemudian apa? Rezeki yang baik dan amal-amal yang Allah terima. Dan kalau kita ingin nambahin, boleh kita baca di antara wirid-wirid ataupun zikir-zikir yang akan mengundang rezeki yang Allah berikan kepada kita itu berlimpah. Salah satunya apa? Kalimat zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'idil amin. Kira-kira bisa Pak, Bu, kita baca sama-sama? Boleh ya? Di pagi ini mudah-mudahan Allah hadirkan keberlimpahan rezeki, bukan hanya saja rezeki harta, bukan hanya saja rezeki afiah, bukan hanya saja rezeki keluarga dan anak yang soleh, tapi ridhonya Allah di dalam hidup kita. Mau ayah bunda, bapak ibu semua? Yuk kita baca sama-sama. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Bisa Bapak Ibu? Yuk kita coba sama-sama. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Sekali lagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita hantarkan di dalam materi pagi hari ini bisa menuju bagaimana kemudian kita mendapatkan calmness, sustenance di dalam hidup kita. Walaupun insyaallah, lalu gimana caranya kita dapatkan rezeki ketenangan itu? Dan bagaimana sih orang memandang secara umum terkait dengan ketenangan itu sendiri? Insya Allah bab yang ini akan kita bahas di pertemuan tahun depan. Insya Allah ya, karena tahun ini sudah selesai 2021 dan insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu kembali di tahun 2022 dan kita akan mulai menutup tahun ini dengan memahami tentang rezeki ketenangan dan memulai awal tahun juga dengan rezeki ketenangan.
Namun apa dan bagaimana, mudah-mudahan Allah izinkan kita bermuajahah, bersilaturahim kembali di pertemuan bulan depan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya Bapak Ibu, karena insya Allah tidak ada rezeki yang menenangkan hidup kita melebihi ketika kita ingat kepada Allah. Hari ini kita duduk bermajelis dalam majelis ilmu ini hakikatnya adalah di dalam rangka mengingat Allah. Dan orang yang ketika dia hadir di masjid, di dalam rumah Allah, dan kemudian mengingat Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Nazalat alaihi musakinah, bahkan akan diliputi rahmat di dalam hidupnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, bahkan diliputi oleh para malaikat. Wa hafatzhumul malaika wa zakarallahu fi ma'indah, dan akan diingat-ingat Allah Ta'ala di samping daripada makhluk-makhluk terpilih lainnya yang ada di sekeliling Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita diizinkan Allah bisa istiqomah. Yang namanya ngaji ini nggak ada ujungnya Bapak Ibu. Ngaji ini adalah ujungnya kalau kita sudah berada di liang lahat. Maka selama kita masih diizinkan oleh Allah, dikaruniakan kesehatan oleh Allah, diberikan umur oleh Allah, dan pengurus masjid ini memberikan ruang bagi kita untuk belajar, buat ngaji, buat memahami agama, maka mari makmurkan daripada majelis-majelis dan rumah Allah ini, sehingga dengannya Allah menghadirkan rezeki ketenangan di dalam hidup kita. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jika memang ada tanya jawab, mungkin hanya beberapa saat, 1 atau maksimal 2 pertanyaan, karena mudah-mudahan insya Allah kita cukupkan materi pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan tidaklah seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Ya, karena memang apapun di dalam semesta ini tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Bahkan namanya jatuhnya daun dari sebuah pohon tidaklah terjadi kebetulan kecuali atas izin Allah. Makanya munasabah ayat ini salah satunya dalam surat Al-Qasas ayat 56. Surat Al-Qasas ayat 56. Karena di sini bagaimana Allah mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa merubah orang yang paling engkau cintai sekalipun, akan tetapi yang akan merubahnya adalah siapapun orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi kita pengen bahas ini dulu ya. Tidak ada seorang pun beriman kecuali dengan izin Allah. Pamannya Nabi ini yang namanya Abu Thalib itu luar biasa cintanya sama Rasulullah, bahkan lebih cinta kepada Rasulullah daripada anak-anaknya yang lain. Walaupun pamannya ini tidak sekaya paman-paman Nabi yang lain, tapi dia kaya akan cinta dan kasih sayang. Begitupun Rasulullah mendapatkan perlindungan, mendapatkan pengayoman dan keamanan, namun ternyata di ujung kehidupan dari pamannya tersebut, maka di saat kemudian lagi sakratul maut itu berdiri dua sisi. Ya, di sini Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Tapi di sini Rasulullah bilang, wahai paman, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena apa? Dengan itu maka Rasulullah akan bisa memintakan kepada Allah daripada ampunan kepada pamannya. Tapi apa kemudian ungkapan dari para pemuka kafir Quraisy pada saat itu? Wahai Abu Thalib, jangan engkau mati kecuali dalam agama nenek moyangmu. Nanti apa pandangan orang di luar sana? Ternyata pada saat itu paman Nabi, ya ternyata mengikuti apa yang diinginkan oleh daripada para pemuka kafir Quraisy tersebut. Artinya hidup bersama-sama dengan Rasulullah, tapi ternyata tidak kemudian serta-merta langsung dapat hidayah. Bahkan ada yang dia memusuhi Rasulullah, tapi malah didoakan, ya Allah, menangkan Islam ini dengan 2 Umar. Yang pertama siapa?
Umar bin Hisham, dan yang kedua Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal. Kenapa Rasulullah sebutkan Umar bin Hisham dulu daripada Umar bin Khattab? Karena teman main. Teman main Rasulullah. Tahu kedudukan seorang Umar bin Hisham itu kayak gimana. Kedudukan kebangsawanannya. Bagaimana kecakapan berfikirnya. Maka beliau minta kepada Allah akan diberikan hidayah. Walaupun pada akhirnya yang masuk lebih dulu ke Islam siapanya? Anaknya. Ikrimah bin Abu Jahal. Maka kita nggak bisa menyepelekan daripada bab hidayah ini memang urusan Allah, izinnya Allah. Maka begitu disebutkan, walaupun belakangan Umar bin Khattab itu udah bahasanya keliling-keliling Mekah pengen bunuh Rasulullah sambil bawa pedang seret-seret di tengah kota, di mana Muhammad? Pengen saya penggal nih lehernya. Terus kata orang-orang di Mekah bilang, Umar, jangan kayak pahlawan kesiangan. Ente ngurusin Muhammad, itu urusin dulu adik ente yang udah jadi pengikutnya Muhammad. Maka pada saat itu, dalam kondisi masih memegang pedang, datang ke rumah adiknya, Fatimah binti Khattab. Digedor pintunya, dilihat lagi taklim bersama keluarganya itu. Lagi membaca Al-Quran. Di antara bacanya, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah Al-Quran itu diturunkan membuat kalian susah. Umar saat itu juga yang lagi megang pedang geter. Gak mungkin kalau ini ucapan penyair kayak begini, kata dia. Ajarkan kepada saya. Gak bisa bang. Gak bisa gimana, digebuk sampai berdarah. Abang bisa belajar kayak gini kalau abang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka datang kepada Rasulullah. Dan ketika beliau datang kepada Rasulullah, maka saat itu juga bukan membunuh Rasulullah, tapi justru bersyahadat di depan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita tahu bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang memiliki keutamaan luar biasa dengan izin Allah. Maka ini ingin kita sampaikan sebelum kita menjawab itu, Pak. Jadi artinya apa? Bahwa perkara tentang keimanan itu adalah babnya merupakan wilayah Allah. Namun juga hati-hati, jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang kemudian tidak berdiri di atas rel keimanan itu. Karena rel keimanan itu bukan hanya saja kita yakin, tapi bagaimana ada proses ikhtiar atau usaha yang kita lakukan. Ada proses ikhtiar yang kita lakukan. Walaupun dalam porsinya hanya 20%. Dalam wilayah syariatnya 20%, tapi wilayah tauhid sunnatullahnya 80%. Inilah yang akan menjadi satu kejadian dalam hidup kita. Artinya segala sesuatu apapun, kita hidupkan rasa dulu kepada Allah itu gimana. Menurut Allah bagusnya gimana. Baru kita lihat, tuntunan syariatnya gimana yang diajarkan oleh Nabi kita. Kaidah hukum-hukumnya seperti apa yang difahami oleh para ulama salafun saleh. Termasuk saat mendidik anak-anak kita. Jadi saat mendidik anak-anak kita, kadang-kadang kita pengen gini, biar Ustadz anak saya jadi hafiz, biar masuklah pesantren ini. Tapi tidak dilihat pesantren itu siapa pengasuhnya, siapa pembinanya, apa daripada yang digunakan dasar atau basis kurikulumnya. Termasuk boarding school. Karena sekarang semua ini tumbuh berjamuran, apa istilahnya ya? Seperti jamur di musim hujan gitu. Semua atas namanya boarding school, semua atas namanya pondok pesantren. Padahal masing-masing punya kaidah. Termasuk yang terjadi kemarin di Bandung itu. Ini sudah disinyalir bahwa yayasan itu berada di bawah yayasan satu faham yang memang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah termasuk di antara faham dan gerakan aliran sesat. Maka jangan kita kemudian menentang arus. Kita bilang nggak apa-apalah naruh anak di sini kan sebagai upaya kita ikhtiar. Nah ini ikhtiar yang salah kaprah. Maka kita perlu ada kejelasan informasi dulu. Karena apa? Karena ketika kita tidak jelas informasinya, maka yang terjadi ketika baru ada yang speak up, karena akhirnya ada yang di antara santriwati itu merasa nggak nyaman
Akhirnya ngomong, padahal yang lain sudah 12 yang lain. Wa'iyadzubillah. Dengan apa? Dengan mekanisme mut'ah. Mut'ah. Dan inilah yang kalau kita kembali kepada hukum Islam, ini pernah ada tapi sudah dihapus. Karena tidak membawa banyak kemaslahatan kecuali malah menghadirkan banyak kemudaratan. Dan ala kulli hal, ketika itu terjadi hari ini paling tidak membuka pandangan bagi setiap orang tua muslim untuk lebih berhati-hati di dalam memilihkan lembaga pendidikan di dalam rangka menyekolahkan anaknya. Dan kejadian ini yang harus digarisbawahi juga, jangan membuat kita menjadi orang-orang yang memandang sebelah mata terhadap pesantren dan boarding school yang memang betul-betul mengembalikan daripada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat di dalam jalan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena wa'iyadzubillah, kejadian ini kan melebarnya sampai kepada apa? Nah, makanya sekarang ini jangan masukin anak ke pesantren, jangan masukin anak itu ke boarding school. Padahal kita lihat, mohon maaf, dibandingkan daripada metode-metode pendidikan lainnya yang ada, maka metode pendidikan pesantren boarding school itu lebih intensif. Maka di situ hafal Quran, ada yang dia hafal hadis, dia faham bahasa Arab dengan baik, dia mampu menyampaikan dakwah dengan baik, dan dia bahkan bisa menjadi benteng bagi rumah tangga dirinya dan ahli keluarganya. Makanya kalau kita lihat bagaimana keberkahan santri-santri yang ada pondok pesantren Gontor, yang ada di boarding school, misalkan kalau yang di daerah apa namanya, ya Tangerang Selatan atau Banten ini, misalkan Insan Cendekia. Walaupun ya itu tadi sekali lagi, walaupun setiap lembaga pendidikan ada plus minus, tapi ada yang memang menjadi dudukan. Oh, kalau ini bicara akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah, insya Allah. Dan dia diyakini, oh ada dudukannya di sini, oh ada di lembaga Nahdlatul Ulama, oh ada di Muhammadiyah, oh dia ada di ormas ini, dan itu dudukannya jelas. Tapi kalau nggak ada dudukannya, bahkan disebutkan yayasannya itu masuk di dalam daftar yang sudah dirilis oleh Majelis Ulama Indonesia, maka hindari. Dan ini dalam konteks ayat ini, apakah itu terjadi atas izin Allah? Ya, segala sesuatu ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tapi itu tidak semata-mata dalam arti Allah mengizinkan, tapi ini terjadi karena ada kelalaian dari manusianya. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aidikum. Dan tidaklah musibah yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian sendiri. Makanya Allah menyebutkan apapun nikmat itu datangnya dari Allah, tapi kalau itu berupa sebuah keburukan itu datang dari diri sendiri. Mungkin orang tuanya nggak paham agama, cuman main masukin anak aja ke pondok. Tidak ada visi dan orientasi dalam memasukkan anak itu di pondok itu mau jadi apa, lalu dia kenal pondoknya itu kayak gimana, jejak rekam sejarahnya kayak apa, dan metode serta kurikulumnya bagaimana. Maka ketika di ujung itu, di dalam ayat tersebut disebutkan wa yaj'alur rajsa wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, dan Allah menimpakan keburukan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Ini sampai di sini. Artinya apa? Bahwa dalam urusan apapun dalam hidup, yang pertama itu, maka kenapa kita balik lagi ke Allah? Kalau Allah itu ada di dalam hati kita, Allah akan bimbing pikiran kita. Selama ini kita terlalu menuhankan akal pikiran kita dan menjadikan hati kita sebagai tawanannya. Sehingga akhirnya banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi lantaran apa? Terlalu mengedepankan akal. Padahal akal ini hanya supporting system daripada hati. Maka kalau hati itu bersih, hati itu jernih, maka akan mensupportnya itu juga pikiran yang bersih, pikiran yang jernih. Dan ini yang kemudian Nabi sebutkan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahya al-qalb. Ingatlah, di dalam tubuh kita ada segumpal daging, kalau dia baik-baik semuanya, kalau buruk-buruk semuanya, ingatlah itu adalah hati. Maka insya Allah kita belajar dari kejadian yang tadi disebutkan ya Pak.
Mudah-mudahan kita lebih hati-hati lagi di dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak-anak kita. Namun juga jangan kemudian menjadi Islamofobi, menjadi takut dengan lembaga Islam, pondok pesantren, boarding school, karena yang melakukan ini hanya oknum. Tapi yang lainnya insya Allah jauh lebih baik dan memberikan kemaslahatan. Sayangnya yang memberikan kebaikan dan kemaslahatan ini tidak diangkat di publik. Tapi ketika ada yang melenceng, maka ini seakan-akan menjadi generalisasi dari sebuah kondisi yang sebetulnya dilakukan segelintir orang. Maka kata kuncinya apa? Back to Allah, kembali kepada Allah. Sebelum kita masukin anak, istikharah dulu, minta sama Allah, ya Allah, kalau memang anak saya baik di tempat ini dan Engkau izinkan dia menjadi ahli-ahlimu ya Rabb, maka mudahkan perjalanannya. Pertanyaannya, kita waktu masukin anak ke pondok pesantren, masukin anak ke sekolah, atau kita milih kerja, kita ngobrol dulu nggak ke Allah? Karena kita kadang-kadang kalau udah kayak begini nyalahin, ya bahasanya, ya ini mungkin Allah sudah kasih keputusan kita kayak gini, udah nyalahin Allah tuh. Tapi giliran di awal kita tidak menyertakan Allah di dalam mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Sehingga mudah-mudahan ketika kita mengedepankan Allah, maka hati kita akan tawajuh kepada Allah, pikiran kita juga akan memiliki mindset tauhid yang lurus kepada Allah. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak. Barakallahu fiik. Rasanya mungkin waktunya cukup ya, kata Al-Fakir. Hari ini insya Allah jam 8 sudah ada amanah training sampai jam 6 sore. Dilanjutkan nanti ada wakaf forum nanti malam di Al-Azhar. Jadi insya Allah mudah-mudahan walaupun sesi kita ini sederhana, tapi sekali lagi bab inti dari apa yang kami sampaikan adalah just focus on Allah. Apapun yang kita lakukan selama ini, kita kadang-kadang terlalu banyak bicara tentang Allah, tapi kita nggak banyak bicara dengan Allah. Banyak orang yang ngaku tahu Allah, tapi belum tentu dia kenal Allah. Maka ketika dia kenal Allah, maka dia akan kenal dirinya, sehingga ketika dia kenal dirinya, dia akan tahu maunya Allah dan akan ikut sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Untuk itu marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir pertemuan kita pagi hari ini. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk menjadi seorang muslim yang taat sampai dengan ajal menjemput kita. Ala hadhihi niyyah wa likunatin salihah syahidallahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وحاجاتنا وتوبتنا توبة نصوحا وكل أعمالنا يا الله، واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.